Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elena Bundiana dari kelas 7G nomor absen 16. Saya ingin mengumpulkan yang cerita fantasi yang berjudul Putri Magnolia dan Mawar Gunung. Raja dan Nadila terkenal bijaksana. Ia mempunyai putri yang bernama Magnolia. Meskipun berwajah cantik tapi sifatnya agak sombong, mungkin karena tidak pernah mendapat kasih sayang dari ibunya sejak kecil. Ratu meninggal ketika melahirkan Putri Magnolia. Putri Magnolia gemar mengoleksi bunga mawar, bahkan terdapat dari berbagai macam negara yang ditanam di halaman istana yang membuat halaman istana tampak asri dan indah. Suatu hari Putri Magnolia berkeliling negeri dan sampailah di sebuah dusun, dan salah satu rumah penduduk tersebut terdapat bunga mawar yang indah yang belum pernah ia lihat rasanya. Lalu Putri Magnolia pun menyuruh para pengawalnya untuk mengambil bunga mawar tersebut. Itulah kebiasaan buruk Putri Magnolia ketika berjalan-jalan di negerinya. Suatu hari raja pun menegur, "Putriku, bukankah di istana ini banyak mawar yang kau inginkan? Kenapa kau masih merebut mawar milik penduduk?" Tanya Raja dan Nadila dengan sabarnya. Putri Magnolia pun menjawab, "Tapi ayah, aku tidak ingin ada yang menanam pohon mawar selain di istana dan melihatnya selain di istana," jawab Putri Magnolia. Raja pun menuruti permintaan anaknya. Ia menyuruh di negeri tersebut tidak ada yang boleh menanam pohon mawar kecuali di istana. Suatu hari raja berburu di hutan dan Putri Magnolia pun ikut serta. Setelah lama berjalan-jalan dan belum menemukan satupun hewan buruan, mereka lelah dan beristirahat di hutan gunung. Lalu Putri Magnolia berkeliling-keliling di sekitar hutan dan dengan mendengarkan kicauan burung yang indah. Tanpa terasa ia menemukan pondok sederhana terdapat di lereng gunung tersebut, dan dia menemukan bunga mawar yang indah. Ia pun merasa senang menciumnya dan berjalan-jalan di sekitar tersebut. Betapa terkejutnya ketika ia melihat ada seorang gadis yang keluar dari pondok sederhana tersebut, dan gadis itu pun sama terkejutnya dengan Putri Magnolia. Walaupun menggunakan pakaian sederhana tapi tidak meninggalkan kecantikannya. Putri Magnolia sangat tercengang dengan itu. Lalu segera ia mengatur sembah, "Ampun beribu, ampun Tuan Putri, saya tidak tahu Anda di sini." Putri Magnolia pun menjawab, "Apa namamu?" tanya Putri Magnolia. Nama hamba Kejubung Tuan Putri," jawab gadis itu. "Apakah paduka yang bernama Putri Magnolia?" tanya Kejubung dengan memberanikan diri. "Benar, akulah Putri Magnolia, putri Raja dan Nadila." "Apakah engkau belum tahu?" kata Putri Magnolia dengan jongaknya. "Maafkan hamba Tuan Putri, hamba tinggal di hutan, jadi ini pertama kali hamba melihat wajah Tuan Putri." "Baiklah, dan apakah engkau belum tahu jika di negeri ini tidak ada yang boleh menanam bunga mawar selain di istana?" tanya Putri Magnolia dengan ketus. Kali ini Kejubung benar-benar gemetar. "Ampun Tuan Putri, hamba tidak tahu." Kali ini Kejubung benar-benar gemetar. Mawarmu ini akan diboyong di istana dan engkau dilarang menanamnya lagi," bentak Putri Magnolia. "Jika Tuan Putri menyukainya, silahkan mengambil, hamba akan merasa senang," jawab Kejubung. "Bagus, kalau begitu pengawalku akan segera ke sini." Tak lama kemudian pengawalnya pun datang buru-buru, dan dengan Raja Dandela buru-buru Kejubung mengatur sembah. "Engkau yang bernama Kejubung?" tanya Raja Dandela dengan ramahnya. "Benar Baginda," jawab Kejubung. "Apakah engkau mengizinkan putriku untuk mengambil pohon mawarmu?" Suara Raja Dandela amat lembut, berbeda dengan putrinya. Demi Tuan Putri, hamba rela Baginda," jawab Kejubung bersungguh-sungguh. Raja Dandela merasa lega. Ia segera memberikan beberapa keping emas untuknya. "Ampun Baginda, hamba tidak mau menerima imbalan," jawab Kejubung. "Tidak apa-apa, ini rasa terima kasih kepadamu."
Putri Magnolia sangat senang. Ia membawa mawar-mawar itu dengan gembira dan menanyamnya di istana. Tapi setelah seminggu kemudian mawar itu pun layu dan tidak lama kelopaknya berguguran. Setelah Tuan Putri sangat sedih. Ia lalu datang di hutan yang terdapat pohon mawar, tapi ketika di sana tidak ada satupun mawar yang tumbuh. Lalu Putri Magnolia bertanya kepada Kecubung dan Kecubung menjawab, "Bukankah Tuan Putri melarang di negeri ini selain di istana tidak menanam pohon mawar?" tanya Kecubung. "Di setiap ada mawar tumbuh, hamba selalu memotongnya," jawab jelas Kecubung. Mendengar kata itu, Putri Magnolia merasa bersalah diam-diam, dan Putri Magnolia menceritakan tersebut kepada ayahnya. Dan ayahnya menjawab, "Syukurlah kau sudah sadar." Sejak saat itu semua penduduk boleh menanam pohon mawar di negeri tersebut, dan setahun kemudian Putri Magnolia pun pergi ke pondok Kecubung, dan betapa kejutnya ketika melihat banyak bunga mawar yang terdapat di sana dan membuat Putri Magnolia betah. Dan ketika ia ingin berpamitan, Kecubung pun ingin memberikan beberapa pohon mawar, namun Putri Magnolia menolak dengan menjawab, "Biarkanlah pohon mawar itu tumbuh di alam daripada di halaman istana." Jawaban Putri Magnolia itu membuat terharu Kecubung. Kemudian Kecubung memberikan seikat mawar kepada Putri Magnolia untuk menghiasi kamarnya. Terima kasih.